Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Al-Atiqiyah Ciwaringin yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Menjadi seorang mukmin yang bertakwa harus dibuktikan dengan amal saleh, amal ketaatan. Termasuk diantaranya adalah hendaknya kita dengan memberikan kebaikan kepada sesama, terutama dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin, kesuksesan dan keberhasilan seseorang bukan sekadar diukur dari banyaknya materi, banyaknya jabatan atau kesuksesan duniawi lainnya, tapi hendaknya keberhasilan hidup agar bahagia dunia dan akhirat juga dibuktikan dengan memberikan nilai manfaat kepada sesama. Setidaknya ada 3 hal agar kita menjadi manusia yang bermanfaat. Yang pertama, hendaknya kita menjadi manusia yang bermanfaat terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat ke-9 sampai ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya
dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya adalah orang yang menghindarkan dirinya dari aneka perbuatan dosa atau kemaksiatan. Dalam tafsir lainnya, orang yang beruntung adalah orang yang melakukan tazkiyatun nafs, berusaha menyucikan dirinya dari aneka keburukan dalam dirinya. Maka kita agar bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, kita tidak sekadar hanya beribadah, mendirikan sholat saja, tapi bagaimana sholat itu berdampak kepada diri kita sendiri sebagai pelakunya. Padahal kita semua maklum, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin, hendaknya orang yang salat yang sebenar-benarnya, syarat rukunnya terpenuhi, hendaknya ia menghindarkan diri dan terhindar dari dua hal ini, al-fahsya, keji, al-munkar, kemungkaran. Kalau ada yang bertanya, kenapa sholat hanya menghindarkan dari dua hal ini saja? Jawabannya adalah sebab berawal dari kedua hal ini akan timbul kejahatan dan keburukan lainnya. Al-fahsya yang diartikan keji atau jijik adalah segala perilaku yang bertolak belakang dengan hati nurani. Contohnya zina yang Allah sebutkan di surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Di sini zina disebutkan sebagai salah satu perbuatan fahsya, keji. Dan mungkar adalah kejahatan yang bertolak belakang dengan hukum, khususnya hukum agama maupun hukum positif. Maka hendaknya kalau orang sholat beribadah, hendaknya ia juga melakukan tazkiyatun nafs ketika ia membersihkan diri dari aneka perbuatan dosa, termasuk memperbaiki dirinya dengan akhlakul karimah, dengan syukur, sabar, qanaah, zuhud, tawakal, ridho. Itu adalah bagian dari tazkiyatun nafs, maka kebermanfaatannya akan ia alami sendiri. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, manusia bermanfaat bagi keluarga. Setelah kita selesai dengan diri kita sendiri dengan tazkiyatun nafs, membersihkan diri, maka hendaknya kita juga memberikan manfaat kepada keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Hai orang-orang yang beriman, jaga, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah menjelaskan yang dimaksud dengan jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka adalah jaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Maka sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakak kepada adiknya, sebagai orang yang lebih dituakan di lingkungan keluarga, kita memberikan manfaat kepada anggota keluarga tidak sekadar nafkah lahiriah saja, tidak sekadar uang belanja saja, tapi juga mengingatkan mereka untuk menjaga sholat, mendirikan sholat, untuk tetap mengaji, mempelajari ilmu agama sebagai bekal kehidupan agar selamat dunia dan akhirat. Itu juga termasuk bagian dari memberikan manfaat kepada keluarga.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Maka cara berbuat baik kepada anggota keluarga kita adalah dengan memberikan nilai manfaat. Yang ketiga atau yang terakhir, hadirin rahimakumullah, menjadi manusia bermanfaat adalah dengan bermanfaat kepada manusia lainnya, bermanfaat kepada sesama. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong sesama saudaranya. Karena itu hadirin rahimakumullah, yang bisa kita lakukan tidak mesti apa yang harus kita berikan berupa materi. Kita bisa mendoakan, kita bisa memberikan semangat, bisa memberikan nasihat atau motivasi, bisa mengingatkan ketika ada orang yang hendak celaka. Itu adalah bagian dari memberikan manfaat kepada sesama, menolong orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang bermanfaat, baik kepada diri, kepada keluarga maupun orang lain, sehingga dengan istiqomah kita melakukan amal saleh tersebut, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih walal muslimina fi Filistin. Allahumma aslih walal muslimina fi buladina hadha Indonesia wa fi buladil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wasyada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kuffaril mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.